Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian semua penonton setia Sakahayang? Semoga baik-baik aja ya. Dan untuk yang menjalankan puasa, semoga puasa kita lancar terus tanpa ada bolong-bolongnya. Kuat sampai baju bedug kebeli. Pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas sebuah aksi menegangkan dari seorang mamah cantik mantan anggota militer elit Ojon's Army. Film yang bergenre action thriller ini berjudul Daughter of the Wolf 2019. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang mamah cantik yang bernama Claire. Ia yang baru pulang dari tugas militernya mendapati kenyataan bahwa anak semata wayangnya diculik kelompok bersenjata misterius. Claire pun berusaha menyelamatkan anaknya dari kelompok tersebut dan menaklukkan hutan gunung es yang terbilang ekstrim dan berbahaya. Penasaran dengan aksi mamah cantik ini? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang wanita bernama Claire. Ia yang seorang mantan militer mendatangi pabrik pengolahan kayu milik ayahnya. Claire yang akan mengambil uang warisan ayahnya terlihat kesal bercampur sedih. Masalahnya, ia akan mengambil uang itu untuk dijadikan tebusan anaknya yang sedang diculik sindikat perdagangan anak. Tak cuman uang, ia juga mendapatkan sebuah surat dari ayahnya. Tak lupa juga ia membawa shotgun FF untuk berjaga-jaga. Setelah semuanya siap, ia bergegas ke tempat yang sudah dikatakan si penculik. Setibanya di tempat tersebut, Claire melakukan persiapan untuk berjaga-jaga dari hal yang tak terduga. Tak lama kemudian, kelompok penculik pun datang. Claire yang khawatir dengan nasib anaknya merasa heran karena anaknya tak bersama mereka. Rupanya, kelompok ini telah melanggar kesepakatan. Lalu, mereka meminta uang tebusan terlebih dahulu. Claire yang melihat mereka bersenjata tak bisa berbuat banyak. Dengan terpaksa, Claire pun menyerahkan uang tebusannya. Dan ketika uang sudah mereka dapatkan, seseorang dari mereka menyuruh untuk langsung membunuh Claire. Lalu tiba-tiba ternyata niat mereka berhasil didahului Claire. Seorang dari mereka pun akhirnya tewas oleh tembakan mama jagoan ini. Sementara yang lain berusaha melarikan diri. Di saat itu pula Claire bergegas mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika dalam pengejaran, seorang yang bernama Larsen pun marah karena kelakuan temannya di luar rencana. Karena tak seharusnya Claire diserang. Temannya pun mengatakan bahwa itu adalah perintah atasan mereka yang bernama Father. Makin lama, pengejaran Claire cukup merepotkan mereka. Tak sampai di situ, mantan militer ini berusaha mengakhiri pengejarannya. Akhirnya, kedua mobil itu pun mengalami kecelakaan. Mereka yang sama-sama terluka berusaha keluar dari mobil. Sementara Larsen yang sudah mendapatkan uang tebusan bergegas kabur seedan-edannya. Kemudian, Claire berusaha melumpuhkannya dengan tembakan. Dari efek ledakan tersebut, Claire yang setengah sadar kembali teringat awal mula semua ini bisa terjadi. Di mana saat ayahnya meninggal, hubungan dengan anaknya yang bernama Charlie memang tidak harmonis. Terlebih Claire yang seorang prajurit jelas tak punya banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarganya. Keadaan itu pun jelas membuat Charlie selalu membenci ibunya. Semenjak kecil, Charlie juga sudah kehilangan sosok ayahnya. Dan satu-satunya yang selalu menemani Charlie kini sudah meninggal. Karena keadaan tersebut, akhirnya Claire memutuskan untuk berhenti dari kesatuan militer. Kemudian Claire berusaha mengajak Charlie jogging. Tapi karena bocah tersebut masih kesal, ia tidak mengikuti ajakan ibunya tersebut. Singkat cerita, sehabis Claire jogging, ia melihat keadaan rumah sudah berantakan. Claire pun heran dengan keadaan tersebut. Apalagi saat ia mengetahui Charlie sudah tidak berada di rumah. Kemudian ia mendapatkan telepon dari kelompok yang telah menculik anaknya. Sampai pada akhirnya, Claire pun kembali sadar.
Kemudian ia bergegas mencari Larsen. Dari ceceran darah yang terlihat, Claire mengikuti jejak pelarian Larsen. Larsen yang semakin ripuh tak mungkin bisa berlari dengan cepat. Claire pun dengan mudah berhasil menemukannya. Lalu, Claire berusaha menanyakan keberadaan anaknya, tapi karena Larsen tidak mengatakannya, Claire pun menjadi semakin marah. Tanpa sadar, mereka berada di sebuah danau yang membeku. Karena lapisan es yang tipis, Claire akhirnya terperosok. Claire juga kesulitan saat ia berusaha untuk naik. Sementara Larsen yang cuma bengong terlihat bingung apa yang harus dilakukan. Tapi karena ia merasa kasihan, Larsen akhirnya menolong Claire dari dinginnya danau es. Claire pun heran dengan sikap Larsen yang telah menyelamatkannya. Kemudian, Larsen bergegas pergi dengan membawa uang tebusannya. Tapi niatannya itu jelas dihalangi Claire. Claire yang sudah tak berdaya akhirnya pingsan hanya sekali pukul saja. Dengan santuinya, Larsen pun pergi. Tak lama kemudian, Claire tersadar oleh kedatangan seekor serigala, tapi anehnya, serigala itu seolah tak berani untuk mendekat. Claire pun berusaha tak bergerak dan hanya melihat matanya. Lalu serigala tersebut langsung pergi. Singkat waktu, ketika malam, scene beralih ke sebuah perkemahan, di mana pada saat itu seorang bocah bernama Charlie sedang berusaha untuk kabur. Meskipun ia mendengar banyak suara serigala, tapi itu tidak membuatnya takut. Saat para penculik sedang tidur, dengan mudahnya Charlie melarikan diri. Tapi rupanya Charlie kebingungan harus pergi ke arah mana. Di saat itu pula kawanan serigala kini mengincarnya. Lalu tiba-tiba untungnya, seseorang berhasil membunuh serigala tersebut, dan orang itu tak lain adalah pemimpin kelompok penculik yang bernama Father. Father pun kagum dengan keberanian Charlie, karena kebanyakan orang akan berlari jika bertemu dengan serigala. Charlie pun mengatakan bahwa itu cara terbaik yang dikatakan kakeknya untuk tidak bergerak jika bertemu dengan serigala. Kemudian Charlie dibawa kembali ke dalam perkemahan, lalu seseorang yang bernama Hobbs mengatakan bahwa Larsen belum kembali. Terlihat Father kesal mendengar akan hal itu. Hobbs pun kaget saat ia melihat serigala sudah mati dibunuh bosnya. Lalu ia mengatakan biasanya orang suka sial jika membunuh serigala di hutan itu. Father yang tidak percaya hal begituan malah seperti menantang. Di keesokan harinya, Father bersama komplotannya pergi menuju markas mereka. Namun di sepanjang perjalanan, Father merasa bahwa mereka selalu diawasi kawanan serigala. Di sisi lain, Claire berhasil menemukan Larsen. Kemudian, Claire kembali menanyakan keberadaan anaknya. Tapi karena Larsen tidak menjawab, pengejaran pun terjadi lagi. Tapi karena keadaan Larsen yang terluka, dengan mudah Claire menangkapnya. Setelah beberapa jam berlalu, mereka yang masuk ke jurang akhirnya kembali tersadar. Dan untungnya mereka tidak mendapatkan luka yang serius. Kemudian terlihat Claire menangis. Kemudian terlihat Claire menangis saat ia membaca surat dari ayahnya. Tapi belum diceritakan apa isi dalam surat tersebut. Lalu, Claire menanyakan alasan Larsen tidak membunuhnya ketika di danau. Larsen pun mengatakan bahwa ia dari awal tidak berniat untuk membunuh Claire, dan tujuannya hanya untuk mendapatkan uang tebusannya saja. Kemudian Claire meminta bantuan Larsen untuk menemukan Charlie. Meskipun sempat menolak karena ancaman dari Mama Jago ini, akhirnya Larsen berjanji akan membantunya. Lalu, mereka pun bergegas menuju perkemahan Father. Setelah beberapa saat mereka berjalan, Larsen meminta waktu untuk istirahat dulu. Sambil istirahat, Larsen mengatakan bahwa sebenarnya Father mengenal ayahnya Claire. Dan menurut Father, ayahnya Claire itu mempunyai banyak hutang kepada Father. Belum banyak yang Larsen ungkap, Claire keburu kesal dengan perkataan tersebut. Kemudian, ia memaksa Larsen untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bangkai serigala dengan luka tembak.
Mereka pun heran dengan penemuan yang jarang terjadi itu. Lalu tiba-tiba mereka pun tak tahu siapa yang telah menembakinya. Claire yang akan mencari si penembak misterius menyuruh Larsen untuk membuka sepatunya. Karena dengan cara itu, Larsen tidak mungkin akan kabur. Mana kuat nyeker di salju kan? Larsen yang selalu diancam Mama Cantik ini akhirnya menurut saja. Kemudian, Claire bergegas mencari keberadaan si penembak. Saat ia berhasil menemukannya, Claire berusaha untuk memperingatinya. Dan tanpa diduga, kawanan serigala tiba-tiba muncul. Ketika mereka memeriksanya, ternyata orang yang sekarat itu adalah anak buahnya Father, di mana ia ditugaskan untuk menunggu kedatangan mereka. Tak lama kemudian, orang itu pun akhirnya tewas oleh serigala tersebut. Dan karena kita tahu serigala itu pendendam, jadi jika seseorang membunuh kawanannya, maka mereka akan terus mengincar dan membalas kejahatan itu. Setelah kejadian tersebut, Claire pun langsung menuju perkemahan yang tak berada jauh dari tempat itu. Sesampainya di sana, terlihat suasana perkemahan yang memang sudah sepi. Lalu saat ia melihat keadaan di dalam sebuah tenda, ia teringat akan Charlie yang entah bagaimana nasibnya. Singkat waktu, malam pun tiba. Kali ini mereka akan menuju ke markas seperti yang dikatakan Larsen. Claire pun menanyakan tentang apa yang akan dilakukan Father jika anaknya sudah di markas. Larsen pun menjelaskan bahwa sebenarnya mereka akan menjual Charlie. Mendengar perkataan tersebut sontak membuat Claire pun geram. Lalu dengan singkat Larsen menjawab, "Dulu aku juga seperti Charlie." Dari jawaban itu, Claire tak menyangka bahwa Larsen dulunya adalah bocah yang diculik Father juga. Dirasa sudah semakin lelah, mereka akhirnya beristirahat dulu dan akan melanjutkan perjalanan esok hari. Sambil istirahat, Claire terlihat kepo tentang ucapan Larsen yang diculik Father. Kemudian, Larsen pun menceritakan asal mula ia menjadi anak buahnya Father, di mana saat ia kecil orang tuanya punya hutang yang tak terbayar kepada Father. Kemudian ia diculik Father sebagai bayaran atas utang orang tuanya. Parahnya lagi, ia membunuh ayahnya dan juga menculik ibunya. Tapi ibunya berhasil kabur sementara Larsen berharap ibunya datang untuk menyelamatkannya. Tapi kenyataannya tidak. Larsen yang merasa sudah tidak punya siapa-siapa lebih memilih mengabdi kepada penculiknya sendiri, yaitu si Father. Tapi Claire merasa kasusnya berbeda, di mana ia mendapatkan surat yang ternyata alasan Father menculik Charlie bukan soal piutang, melainkan Father yang memiliki dendam kepada ayahnya Claire. Di keesokan harinya, Sin kembali ke Father. Mereka yang masih berada di hutan terlihat panik dengan kawanan serigala yang sedang mengintai mereka. Mereka pun bersiap dengan senjatanya, sementara Charlie hanya menggunakan dahan saja. Serangan serigala dari segala penjuru membuat Hobbs riuh sendiri. Kabeh anjing. Tapi Father berhasil mengusir serigala yang menggigit anak buahnya tersebut. Kekacauan itu pun digunakan Charlie untuk kabur. Tapi sialnya, pelarian Charlie malah menemukan jalan buntu. Lalu tiba-tiba keadaan itu jelas membuat Charlie tidak bisa berbuat banyak. Di bawah ada jurang, di atas gogok hutan. Untungnya, Father datang menolongnya. Kemudian Father melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka hampir sampai di markas, Father merasa kesal dengan Charlie. Ketika Hobbs sedang memapahnya, Charlie malah membuat Hobbs jatuh dan malah dibenci orang yang sudah membantunya. Dari kejadian tersebut, Father jadi teringat kakeknya Charlie yang hampir tenggelam. Saat Father hampir menyelamatkan kakeknya Charlie, ia malah ditarik ke air. Dan parahnya lagi, kakek Charlie menjadikan Father sebagai pijakan agar tetap selamat. Dan itulah dendam Father kepada kakeknya Charlie. Mendengar cerita dari Father, Charlie pun tidak bisa berkata apa-apa. Dan tak lama kemudian, Father dan Charlie pun tiba di markas. Kemudian mereka terlihat kesal karena menganggap Larsen telah berkhianat. Karena alasan itu, Father lebih memilih untuk membunuh Larsen saja. Padahal ia belum tahu anak buahnya sudah tewas dikeroyok serigala.
Lalu Father mengatakan untuk secepatnya mengantarkan Charlie kepada pembeli besok malam. Mendengar perkataan Father, sontak Charlie pun kaget karena ia baru tahu dirinya akan dijual. Kemudian Father melampiaskan kemarahannya lagi kepada Charlie dengan menceritakan lagi sikap kakeknya yang sudah mengkhianati Father. Dan kini ia akan membalasnya dengan penderitaan Charlie yang akan dijual. Charlie pun kesal dengan semua perkataannya, ditambah mimpi buruk yang sebentar lagi akan ia jalani. Si kakek yang salah, kok gue yang kena getahnya. Singkat cerita, Claire dan Larsen sudah berada di sekitar markas. Mereka pun bergegas menemui Father dengan sandiwara Larsen sebagai tawanan Claire. Ketika Claire memberikan uang tebusannya, Father terlihat heran karena anak buahnya tak bersama mereka. Lalu, ia pun marah saat mengetahui banyak anak buahnya yang sudah mati. Dengan mengancam akan membunuh Larsen, Claire meminta mereka menyerahkan Charlie. Setelah Charlie keluar, ia membawa semua senjata mereka. Dirasa mereka tidak mungkin melakukan perlawanan, Claire bergegas untuk kabur. Tapi sialnya, Father mendapatkan pistol dari seorang anak buahnya. Carry him off this mountain. No! Akhirnya, Claire berhasil kabur. Tapi Larsen yang sudah menyelamatkan Charlie kini tak berdaya oleh luka tembak di tubuhnya. Sementara si Senja yang gagal tertembak bergegas mengejar Claire. Claire terlihat jago ketika mengendarai motor salju itu, tapi ia tidak mengetahui ada jurang di depannya. Karena mereka tak mendapatkan luka yang berarti, Claire dan Charlie melanjutkan pelariannya. Tapi rupanya, gawir yang tinggi menghentikan pelarian mereka. Dan sialnya lagi, si Senja berhasil menyusul mereka. Kemudian Claire menyuruh Charlie untuk kabur lewat jalan lain, sementara ia akan menahan si Senja. Lalu, kedua emak-emak ini pun terlibat baku hantam. Bukannya kabur, Charlie yang khawatir dengan ibunya berusaha membantu. Akhirnya, Claire terjatuh dari ketinggian yang sangat ekstrim, sementara Charlie berhasil ditangkap oleh si Teteh Senja. Claire yang terbawa arus sungai berusaha menepi. Rupanya ketinggian air terjun itu tidak membuatnya mati. Dalam keadaan yang masih lemah, Claire didatangi kawanan serigala. Tapi anehnya, kawanan serigala itu seolah akan membantunya untuk menyelamatkan Charlie. Claire pun langsung mengikuti kemana kawanan gogok hutan itu. Kemudian scene kembali ke Father. Ia yang kecewa dengan perbuatan Larsen mengungkit kembali cerita masa lalu saat Larsen masih kecil, di mana saat ibunya berusaha kabur, Father langsung membunuhnya. Larsen yang emosi parah tak bisa berbuat apa-apa. Segitu murkanya dengan kelakuan Larsen, si biang riuh ini terus melakukan penyiksaan. Di sisi lain, Hobbs sedang menyalakan generator. Lalu tanpa ia sadari, Claire berada tepat di belakangnya. Pria bewokan itu pun akhirnya tewas disisir kampak. Kembali ke Larsen, tak cuman sekali ia terus disiksa Father yang semakin edan. Tak lama kemudian, si mamah jagoan pun datang dan langsung menanyakan keberadaan Charlie. Tentu saja aki-aki ini sangat kewalahan menghadapi Claire yang seorang mantan militer. Di saat itu pula, Larsen berusaha melepaskan ikatannya. Lalu tiba-tiba, secepat kilat si Senja pun tewas di akupuntur belati Claire. Ketika Father mendapatkan pistol, Larsen pun langsung tersungkur dengan beberapa tembakan di dadanya.
Melihat kondisi Larsen yang sekarat, Claire langsung menghampirinya. Ia pun berterima kasih karena berkat bantuan Larsen, Claire bisa bertemu dengan anaknya lagi. Hingga pada akhirnya Larsen pun tewas. Kemudian ibu dan anak ini bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Ketika melihat Father sudah tak bergerak, Claire juga melihat serigala sudah berada di sana. Dirasa semuanya sudah berakhir, Claire pun langsung gas untuk pulang. Tapi rupanya Father baru sadar dari pingsannya. Akan tetapi akhirnya, Father sang penculik bocah pun tewas di mukbang kawanan serigala. Lalu scene beralih ke 3 bulan kemudian. Terlihat Claire dan Charlie sudah harmonis, sedang berada di kawasan hutan itu. Kali ini, Charlie yang sudah mengerti dengan karir ibunya menawari Claire untuk bergabung lagi di kesatuan militer. Kebahagiaan mereka pun dilihat oleh pemimpin serigala yang selalu mengikuti mereka. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana, sangat menegangkan bukan? Tokoh Father yang menjadi biang masalah memang seorang pria yang memiliki kepribadian aneh, di mana semua anak buahnya merupakan anak kecil yang dulunya ia culik. Sementara orang tua mereka ia bunuh dengan dalih yang berbeda-beda. Kenyataan pahit itu pun dialami oleh Charlie. Tapi untungnya si Mama Claire yang jago berhasil menghentikan kelakuan pria aneh yang biasa dipanggil Father itu. Keberadaan kawanan serigala pun jelas membantu perjuangan Claire. Dan di akhir cerita, kawanan ini menuntut balas kepada Father yang telah membunuh kawanannya. IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 5,3 karena selain menampilkan aksi-aksi yang seru, di sepanjang alur cerita film ini menampilkan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Daughter of the Wolf 2019. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.